Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kajian morfologi derivasional dan infleksional dalam bahasa Indonesia. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari kata atau leksikon. Kata itu bisa dikombinasikan satu sama lain. Kajian morfologi erat kaitannya dengan derivasi dan infleksi yang membuat bentuk kata satu berubah karena kata yang lainnya. Seperti contoh kata paint yang artinya cat dipengaruhi oleh kata painter yang artinya pengecat. Oleh karena itu, kajian morfologi akan berkaitan dengan afiks sebagai polimorfemis atau bisa dikatakan juga dengan pembentuk kata. Ada dua jenis afiks, yaitu afiks infleksional yang mampu menghasilkan kata baru dari leksem dasar dan afiks derivasional yang mampu menghasilkan leksem baru dari leksem dasar. Kata dapat dibedakan dari fonologis. Lalu kata itu dapat menjadi leksem dan gramatikal. Seperti contoh kata recruit memiliki prefiks re sebagai afiks derivasional yang tidak dapat diprediksi. Dasar crit, lalu ada sufiks s sebagai afiks infleksional yang cenderung dapat diprediksi. Contoh yang lainnya yaitu kata dasar work sebagai verba yang bentukan derivasionalnya yaitu worker sebagai nomina. Sedangkan bentukan infleksionalnya yaitu work, working, dan workers dari worker. Afiks derivasional dapat mengubah kelas kata, sedangkan afiks infleksional tidak mampu seperti itu. Meskipun begitu, afiks infleksional bersifat produktif karena dengan memberi afiks pada salah satu bagian kelas kata, maka yang lainnya juga pasti dapat diberi afiks tersebut. Sedangkan afiks derivasional itu bersifat sebaliknya, yaitu tidak produktif. Dalam bahasa Inggris, afiks derivasional tercatat lebih beragam daripada afiks infleksional. Selain itu, berbeda dengan afiks infleksional yang berdistribusi luas, afiks derivasional bisa menjadi dasar pembentukan berikutnya meskipun distribusinya terbatas. Bahasa Indonesia memang masih diragukan untuk konsisten pada jenis afiks karena kaya akan afiksnya. Meskipun begitu, ternyata afiks infleksional dan afiks derivasional membuat dua jenis bidang morfologi dalam bahasa Indonesia, yaitu morfologi infleksional dan morfologi derivasional. Morfologi infleksional fokus pada paradigma dan katanya. Proses morfologis bisa membentuk kata beridentitas baru jika dilihat dari leksikalnya. Hal tersebut disebut pembentukan derivasional. Seperti contoh kata tulisan, penulis, dan penulisan yang dibentuk dari morfem tulis. Pembentukan kata tersebut disebut derivasional karena referen dan semantiknya. Sedangkan pembentukan infleksional lebih berkaitan dengan sintaksis. Morfem infleksional ada karena diperlukan oleh aturan gramatikal suatu kata. Sebaliknya, morfologi derivasional berkaitan dengan leksikal dalam pembentukan kata. Perbedaan derivasi dan infleksi memang tidak terlalu jelas dalam bahasa Indonesia. Proses morfologis dengan dasar berupa leksem itu ada 6. Proses tersebut adalah derivasi zero, afiksasi, reduplikasi, pemendekan, derivasi balik, dan perpaduan. Derivasi zero mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Seperti contoh leksem lupa menjadi kata lupa. Lalu afiksasi itu mengubah leksem menjadi kata kompleks seperti leksem lupa menjadi melupakan. Proses reduplikasi mengubah leksem menjadi kata kompleks yang mengandung perulangan seperti contoh leksem rumah menjadi rumah-rumah. Selanjutnya,
proses pemendekan itu mengubah leksem baik tunggal maupun gabungan menjadi singkatan ataupun akronim. Proses tersebut seperti berubahnya leksem ibu menjadi bu, serta leksem peluru dan kendali menjadi rudal. Proses derivasi balik merupakan proses yang mengubah leksem tunggal menjadi kata yang ada setelah asalnya. Contohnya yaitu leksem mungkir menjadi pungkir dalam bentuk dipungkiri. Lalu yang terakhir yaitu proses perpaduan, mengubah minimal 2 leksem menjadi paduan leksem seperti leksem daya dan juang menjadi daya juang. Nah, berikut ini tabel contoh kata yang dibentuk dari leksem ambil. Semua kolom paradigma verba itu merupakan infleksional. Setiap barisnya memiliki bentuk kata kecuali baris 6, yaitu terambili dan terambil. Selain itu, baris 1, men pada kata mengambili, mengambil, dan mengambilkan itu dapat diganti dengan di, ku, kau, dan dia. Itulah alasan mengapa kolom paradigma verba disebut infleksional. Baris 1 yaitu mengambili, mengambil, dan mengambilkan fokus pada agentif. Berbeda dengan baris 2-6 yang fokus pada pasientif. Baris 2-5 menyatakan kesengajaan. Berbeda dengan baris 6 yaitu terambili dan terambil. Baris 6 itu menyatakan pelaku, tampak dalam bentuk. Baris 2 juga menyatakan pelaku, namun tidak tampak dalam bentuk. Baris 3 agentif. Pronomina orang pertama. Lalu baris yang keempat itu pronomina orang kedua, dan baris yang kelima yaitu orang ketiga. Selanjutnya leksem ambili, maknanya yaitu pluralitas perbuatan, sedangkan ambilkan berciri kebersangkutan. Tidak seperti kedua leksem tersebut yang merupakan leksem kompleks, leksem ambil merupakan leksem tunggal. Paradigma morfologis de verba dibentuk secara derivasional. Ketiga kata itu yaitu pengambil yang artinya orang yang mengambil, pengambilan yang artinya hal mengambil, dan ambilan yang artinya hasil mengambil. Nah, itu dibentuk dengan verba mengambil. Ketiga kata tersebut meskipun berbeda leksikal, namun sama-sama sebagai nomina. Nah, sekian. Saya Rina Amalia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.